Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang Mbak. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat semua. Harapan semua senantiasa sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, ini sementara saya mau bikin file yang mana nanti akan kita bikin untuk eksperimen Mbak ya. Kali ini saya akan berbagi tips atau trik yang mana ini seputar program ya, untuk CNC, yang mana program ini namanya setcam, yang mana fungsinya lumayan bagus Mbak untuk program ini Mbak. Dan yang mana di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi apabila program ini error. Satu itu, kedua kita akan menginstal 3 versi sekaligus, yang mana nanti bisa kita jalankan bergantian ataupun secara bersamaan, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk filenya yang kita simpan ini apa itu Mbak, untuk filenya yang disimpan DFX Mbak ya, untuk filenya DFX Mbak ya, untuk filenya. Dan di sini saya akan mengawali bagaimana cara mengatasi error Mbak, bagaimana cara mengatasi setcam ini, program setcam ini mengalami error, yang mana yang bagi yang belum tahu mungkin lumayan kesusahan ya, karena walaupun di uninstall tetap error tidak hilang Mbak. Coba kita sudah save ya, sudah kita bikin filenya Mbak ya. Ini video sedikit panjang Mbak ya, ini video sedikit panjang, jadi tonton sampai habis supaya tidak gagal paham, dan insya Allah ada manfaatnya gitu buat sahabat dan Mbak semua. Di sini mungkin video sedikit saya percepat Mbak. Di sini ada pesan-pesan error yang mana untuk mengatasi, bahkan si Revo uninstall pun itu tidak bisa mengatasi ya untuk kasus ini ya. Sudah di uninstall apa semua, tapi saya akan coba perlihatkan untuk log errornya ya. Untuk settingannya seperti berikut. Untuk settingan bisa dilihat Mbak ya. Di sini sebenarnya kita coba cek Mbak ya. Bisa dilihat ya, untuk settingannya bisa dilihat ya. Mungkin kalau salah settingan di ukuran mungkin wajar Mbak, karena saya kan bukan di bidang ini. Nah, bisa dilihat ya error ya, bisa dilihat ya error. Kalau error tapi jalan itu biasanya di settingan ukuran Mbak, tapi ini error, sudah error tidak jalan kan, kira-kira seperti itu. Oke, kita save filenya, untuk file yang mana untuk kode nanti dipakai bikin membuat bahannya. File tab Mbak ya, file berekstensi tab. Kita coba lihat, bisa dilihat ya seperti itu ya, bisa dilihat ya. Berarti dengan menonton lognya saja ini tidak bisa. Oke Mbak, ini video dari awal Mbak ya, mungkin sampean mungkin pernah coba juga. Kita coba uninstall, Mbak. Biasanya kan langkahnya seperti ini ya. Jadi buat sahabat dan Mbak semua, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Video sedikit panjang karena saya satukan ya, saya tidak mau bikin video disambung-sambung untuk aplikasi atau program ini. Kita sudah uninstall, setelah itu kita install. Setelah di uninstall kita install Mbak ya. Setelah kita install, kita buka. Settingannya tidak hilang Mbak ya, settingannya tidak hilang. Harusnya masuk ke menu settingan, tapi bisa dilihat settingannya tidak hilang ya. Di sini berarti bisa disimpulkan waktu proses uninstall
itu ada yang tertinggal atau ada file yang tidak terhapus. Bisa dilihat Mbak ya. Video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi ya. Untuk ukuran-ukurannya, nah bisa dilihat ya. Saya untuk tes enggak bisa, untuk running test enggak bisa ya. Untuk running test enggak bisa. Di sini saya coba menggunakan salah satu program yang lumayan ampuh sebenarnya. Kita uninstall menggunakan revo uninstall. Kita uninstall untuk programnya, kita ulangi, kita uninstall dengan program khusus. Setelah kita uninstall sudah selesai, kita scan, yang mana nanti akan menunjukkan log registry. Bisa dilihat ya, banyak sekali log registry yang tertinggal. Setelah di scan kita delete atau kita hapus. Nah sekarang kita coba install lagi Mbak. Kita install lagi. Sebelum kita install lagi, saya clear pakai CC cleaner untuk memastikan ya. Habis dipakai revo tadi ya, saya bersihkan ulang menggunakan CC cleaner. Ini salah satu program yang lumayan handal juga. Sudah clear, sekarang saya coba install Mbak. Kita buka. Setelah kita install, kita buka. Apa yang terjadi Mbak? Bisa diperhatikan ya, lisensinya tidak hilang dan settingannya pun tidak hilang. Padahal kalau dipikir, saya uninstall pakai revo uninstall tadi Mbak ya, dan saya ulangi dengan CC cleaner ya, tetap tidak mau hilang. Bisa dilihat ya, bisa dilihat settingannya tidak hilang, tidak ada yang hilang. Untuk tes pun tidak bisa. Bisa dilihat Mbak ya. Jadi solusinya bagaimana Mbak? Di sini kita proses menghilangkan error Mbak ya. Untuk prosesnya bisa dibaca itu Mbak ya. Kita menuju ke C, user data, app data, roaming, setcam. Bisa dilihat di sini. Tunggu dulu Mbak ya, tadi settingannya belum saya pada umumnya settingan komputer atau settingan folder akan seperti ini, tidak kelihatan ya, untuk alamat atau alamat folder yang kita cari tidak terlihat. Jadi caranya bagaimana untuk melihat, tapi nanti dikembalikan Mbak ya. Bisa dilihat itu ya, di folder setting ada 3 itu, kita buang centangnya semua. Nah bisa dilihat ya, saya ulang, di C, user, alamatnya seperti berikut, user lagi, app data, roaming. Nah disitu ada dua folder setcam, itu kita delete Mbak. Kita tekan shift juga supaya hilang semua, atau diulangi di recycle bin, habis di delete, di recycle bin, di delete lagi. Nah setelah itu kita uninstall Mbak. Setelah proses itu kita uninstall. Sebenarnya Mbak tidak uninstall pun tidak apa-apa ya, karena itu membuang settingan. Karena kan yang error cuma settingannya, aplikasinya kan terbuka, settingannya yang error. Cuman supaya Abdul di sini saya uninstall. Sebenarnya Mbak tanpa di uninstall pun bisa jalan lagi, karena kita yang jadi masalah kan program kan terbuka, kecuali kalau program tidak terbuka, nah kan begitu. Tapi di sini supaya Abdul kita uninstall Mbak. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kita bikin folder setcam 1. Kita bikin folder setcam di drive C. Setelah itu
Di sini saya membuat 3 folder, yang mana nanti di masing-masing itu kita akan berikan instalasi di 3 versi Mbak ya. Nanti jadi kalau kita mau ngedit atau apa, tinggal pilih versi yang kita akan jalankan atau yang mungkin kita suka Mbak ya, kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya nanti dilihat Mbak ya, nanti di akhir video dilihat untuk perbedaannya. Dan saya sarankan kayaknya versi yang paling pertama kayaknya yang lebih bagus Mbak. Oke Mbak, kita install dari versi yang terendah, yaitu versi versi 5.0.10 Mbak ya. Kita install versi 5.0.10. Kita rename untuk shortcutnya, yang shortcut yang di desktop Mbak ya, supaya nanti tidak tertimpa dengan yang kedua. Ini kayaknya saya mengalami kesalahan, yang shortcut pertama belum hilang tadi Mbak ya, kayaknya Mbak ya, saya send ke desktop terlebih dahulu. Setelah itu saya rename dengan versi 5.0.10 Mbak. Kita buka aplikasinya, kita pilih bahasa Inggris seperti berikut. Kita oke. Ikuti seperti berikut Mbak ya. Saya ngedit pakai HP Mbak, tidak terlalu kelihatan Mbak. Ini yang mana nanti ini aplikasi akan diaplikasikan di anu Mbak ya, di cutting di CNC Mbak ya, untuk plasma. Settingan bisa dilihat seperti berikut. Mohon maaf Mbak, sekali lagi video agak sedikit panjang ya, tapi ini saya sedikit percepat Mbak. Oke Mbak, setelah settingan tersetting, minta restart program, kita restart programnya. Setelah itu bisa dilihat ya Mbak ya, minta update ya. Di sini minta update. Di sini ada aplikasi lagi Mbak, yang mana saya pergunakan supaya tidak auto update untuk aplikasinya. Bisa dilihat ya, saya menggunakan itu ada 2 versi, ada 32 bit, 64 bit. Berhubung saya pakai 64 bit, saya pakai 64 bit Mbak ya. Nama aplikasinya Firewall App Blocker Mbak ya. Saya menggunakan versi 1.7. Kita buka untuk aplikasinya. Kita cari di di setcam. Nah itu ada 3 itu kita buka Mbak, kita masukkan ke list. Bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat ya, sudah masuk di list. Oke Mbak, kita contoh Firefox. Saya buka untuk memastikan aplikasi ini fungsi apa tidak dalam proses memblok internet. Saya tes di Firefox, pertama belum saya blok, bisa ya. Bisa browsing Mbak ya, pakai Firefox Mbak ya. Sekarang saya centang dan saya gunakan untuk browsing. Tidak bisa Mbak ya. Oke, saya tutup, saya buka ulang untuk Firefoxnya untuk memastikan. Saya klik, saya ketik sembarang, klik enter, tidak ada respon. Saya ketik dianu pun tidak ada respon, berarti aplikasi bloknya berjalan Mbak ya. Dan sekarang kita buka. Setelah kita buka, kita setting sedikit Mbak. Untuk settingan selera Mbak ya, mungkin tergantung CNC Mbak ya. Saya terus terang tidak terlalu mengerti Mbak ini Mbak, cuma saya sedikit pelajari ya, karena saya diberi PR sama beliau untuk mengatasi masalah error di CNC. Maksudnya bukan di CNC Mbak ya, CNC nya ya error Mbak, kemarin kan diperbaiki ya, lalu ada postingan sendiri.
Nah, ini saya masukkan lisensinya Mbak. Setelah masuk lisensi, oh tadi anu Mbak ya, load file Mbak ya, load file ya, lisensinya nanti ya. Load file settingannya seperti berikut. Settingannya tidak harus seperti ini Mbak ya, jadi ya selera kita Mbak ya untuk settingan Mbak ya, karena saya ini cuman asal-asal setting. Yang penting aplikasinya terbuka dan jalan begitu loh Mbak. Ini ada pesan error Mbak ya, ada warning, ada peringatan, tapi kita coba tes. Jalankan. Sudah bisa berjalan Mbak ya, sudah bisa berjalan ya, sudah bisa berjalan ya, bisa dilihat bisa berjalan. Jika melakukan tes begini bisa jalan Mbak, dipastikan nanti proses pun bisa. Tapi ingat Mbak, ini ya, ukuran saya ini sembarang ya, ukuran saya ini sembarang, ukuran saya ini sembarang Mbak, jadi saya tidak anjurkan karena untuk bikin tutorial saja ya. Mungkin untuk pembikinan file itu ya selera kita Mbak ya, karena untuk tes asal-asal bikin. Oke, sekarang kita coba save, dan kita cek untuk kode filenya, isi filenya kita coba cek. Bisa dilihat seperti berikut ya. Berarti sampai di sini fix Mbak ya, aman terkendali ya untuk kasusnya. Saya mencoba mengganti file lain. Saya coba start. Jalan Mbak ya, jalan Mbak ya. Di sini saya bingung larinya kok kayaknya terlalu besar ini Mbak. Apanya putih-putihnya itu. Tapi intinya jalan Mbak ya. Intinya berjalan, dipastikan aman terkendali. Di sini ada yang ketinggalan Mbak ya. Ada yang ketinggalan Mbak ya di sini. Di lisensi. Lisensinya belum Mbak ya. Kita masukkan lisensi. Sip, lisensi sudah masuk, kita tutup, kita buka lagi. Apakah sudah masuk? Untuk SN-nya kita coba cek. Masuk Mbak ya, di sini masuk Mbak ya, SN-nya sudah masuk. Dan seperti janji saya, kita coba tes lagi untuk proses pengeditan. Kita klik start, berjalan ya, aman ya sampai di sini, baik tanpa lisensi dan dengan lisensi bisa dipakai edit Mbak ya. Oke Mbak, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita akan menginstal 3 versi di satu komputer ya, yang nanti bisa kita pilih yang mana sekiranya cocok ataupun disuka. Tapi sebelum itu, buat sahabat dan member semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, monggo subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya, untuk mendapatkan video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari Diary Creativity. Oke Mbak, kita lanjut, kita install versi selanjutnya, yaitu versi 5.1.12. Kita install versi 5.1.12, kita arahkan ke folder yang kita bikin tadi Mbak ya. Kita arahkan ke folder yang kita bikin tadi. Bisa dilihat ya. Ini video juga saya bikin buat sahabat saya ya, mungkin nanti bisa menginstal sendiri setelah melihat video ini ya. Kita pilih bahasa Inggris. Bisa dilihat Mbak ya, di sini menyeting lagi Mbak ya, seperti yang setcam versi pertama tadi ya. Jadi kesimpulannya harus men-setting 2 kali. Yang versi pertama juga men-setting, yang ini juga harus men-setting Mbak, kira-kira seperti itu.
Untuk pilihannya ya di sini saya memilih seperti berikut ya, terserah dari kita saja sih. Bisa dilihat, minta connect internet Mbak ya. Kita masuk ke aplikasi tadi Mbak untuk memblok supaya tidak update Mbak. Kita matikan untuk update nya supaya tidak update. Bisa dilihat ya, lisensinya belum ada, SN nya belum ada. Shortcutnya kita beri nama Mbak sesuai dengan versinya ya, supaya nanti tidak bingung ya. Kita lihat belum ada SN nya Mbak ya, SN nya belum masuk Mbak ya. Kita masukkan untuk SN nya. Setelah itu kita buka Mbak, kita setting lagi. Sini saya memberikan angka di 2000 dan 1000 ya Mbak ya, cuman asal-asalan saja Mbak. Kita coba tes. Kita coba tes. Untuk settingannya seperti berikut Mbak ya, tapi untuk nilainya itu terserah panjenengan ya. Ini cuman sekedar untuk tutorial saja. Sini ada mengalami kesalahan Mbak. Klik kanan, jika tidak mau diklik, klik kanan Mbak ya, terus pilih seperti berikut. Bisa dilihat Mbak ya, ukurannya kan error itu Mbak, karena memang bukan ukurannya Mbak. Tapi saya tidak anggap yang penting jalan Mbak ya, yang penting saya di sini jalan dulu, nanti untuk filenya buat sahabat dan pembaik semua disesuaikan ya. Yang penting di sini kita pastikan programnya itu jalan. Bisa dilihat ya, angkanya itu bisa dilihat, angkanya bisa dilihat ya, jalan ya, untuk angkanya itu jalan ya. Oke Mbak, di sini kita coba save untuk filenya Mbak. Setelah itu kita cari file yang kita save tadi, apakah kodenya rusak atau bagaimana. Bisa dilihat ya, kodenya pun terbuat ya, berarti dipastikan sudah bisa digunakan Mbak untuk program yang kedua. Dan untuk yang ketiga kita langsung download yang versi terbaru Mbak, terbaru pada saat saya bikin video ini ya. Bisa download di situsnya. Kita install versi yang terbaru saat ini Mbak ya, waktu saya bikin video, yaitu versi 7.1.22. Kita install, tapi sebelum itu kita install VC Reddit itu Mbak ya. Kita install dulu itu VC Reddit, itu kita perlu install dulu ya. Sebelum melakukan penginstalan, alangkah baiknya diinstal itu dulu Mbak. Tadi lupa Mbak ya, tadi lupa ya. Nah, setelah itu kita install, kita cari ke folder yang kita bikin tadi Mbak, supaya nanti terpisah Mbak. Saya di VC Reddit ini tidak saya install Mbak ya, karena sudah terinstall di PC saya Mbak ya. Mohon maaf Mbak, video sedikit agak panjang ya. Di sini saya
bahas tuntas ya masalah errornya dan cara penginstalannya, karena di sini mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang kebingungan. Di sini bisa dilihat Mbak ya, 3 versi. Sekarang kita buka Mbak, kita buka, sebelum kita untuk supaya tidak update aplikasinya, kita masuk ke aplikasi yang tadi Mbak, kita masukkan ke list. Setelah itu mohon maaf Mbak, ini saya edit nih, saya tinggal juga ya untuk prosesnya. Oke Mbak, kita buka untuk aplikasinya. Ini yang versi terbaru Mbak ya, ini yang versi terbaru Mbak ya. Agak ditinggal Mbak, PC nya lemot ini Mbak. Banyak folder terbuka. Itu nanti disimpan di desktop Mbak ya. Mbak, kita awali dari versi yang paling rendah dulu, kita buka. Kita awali dari versi yang paling rendah dulu, kita buka Mbak ya. Di sini saya menggunakan file lain Mbak. Kita nanti lihat bedanya Mbak ya, kita lihat bedanya ya. Ini versi yang terendah, filenya nanti sama, tapi kita lihat perbedaannya. Bisa dilihat ya, itu tidak keluar garis Mbak ya, tidak keluar garis itu Mbak ya, tidak keluar garis ya. Dan settingannya kurang lebih sama, tidak keluar garis Mbak ya, itu ya untuk yang saya bikin. Sekarang kita coba start, saya kasih cepat sedikit, start. Bisa dilihat jalan Mbak ya, jalan ya. Bisa dilihat prosesnya jalan, berarti aman Mbak ya di sini. Oke, sekarang kita close, kita buka versi 5.1.12. Kita buka versi ini. Kita load file yang sama. Nanti bisa dilihat Mbak perbedaannya. Dari sini juga saya beritahukan untuk perbedaannya. Jadi nanti kalau mau pakai yang mana. Settingannya seperti berikut. Di sini belum ada ya. Ada sedikit masalah di sini. Ini di settingan atas Mbak. Untuk settingan di atas itu kita setting dulu. Belum tercentang ya, kita centang lagi. Setelah itu kita bisa dilihat baru kelihatan ya. Kita pilih untuk settingannya seperti berikut. Bisa dilihat itu Mbak ya, itu kan keluar dari garis ya, itu keluar dari garis, bisa dilihat ya. Sama settingan tapi berbeda ya, dia keluar dari garisnya. Tapi mungkin buat para senior dan Mbak Isma mungkin lebih paham ya. Oke, kita start. Kita start jalan ya, kita start jalan. Kita start jalan.
Untuk ini perbedaannya ya, untuk perbedaannya ya, padahal settingan sama tapi berbeda. Oke Mbak, sekarang kita coba tes yang versi terbaru untuk saat ini. Kita tes versi terbaru, tapi begini Mbak, untuk yang versi 5.1.12 itu dengan versi 7 itu settingannya menyatu ya. Settingannya menyatu dan SN-nya juga menyatu. Jadi tidak perlu memasukkan settingan, tidak perlu memasukkan SN untuk install yang versi 7 versi terbaru Mbak. Bisa dilihat settingannya seperti berikut. Saya cek tidak ada yang berubah ya, karena dia ngikut ke versi yang 5.1.12 Mbak. Makanya tadi waktu install versi 7 tidak perlu setting Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, jalan ya, sampai di sini juga jalan ya. Berarti bisa dipastikan untuk ketiga versi bisa jalan. Bisa dibuka dua sekaligus Mbak, tapi dengan yang versi 5.10 Mbak ya, versi 5.0.10 itu bisa dibuka bersamaan dengan versi 5.1.12 atau versi 5.1.22. Tapi intinya untuk versi 5.122, versi 71 dan versi 5.1.12 itu tidak bisa dibuka bersamaan Mbak. Oke Mbak, sekarang kita coba, kita sudah save tadi ya. Bisa dilihat hasilnya seperti berikut, berarti sudah aman terkendali Mbak ya, karena ini beliau ini mengalami masalah di sini. Coba kita coba tes di aplikasi pencetaknya, apakah bisa diekspor ke situ, bisa dikirim ke situ. Kita coba cari. Bisa Mbak ya, bisa ya, sampai di situ bisa ya. Itu bisa dilihat pergerakan kodenya itu ya, turun. Dipastikan di sini juga bisa jalan ya, dipastikan di sini juga bisa jalan. Oke Mbak, buat yang belum subscribe monggo subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya muncul notifikasinya Mbak. Oke, kita coba sekarang, kita buka aplikasinya bersamaan Mbak. Kita uji coba, kita buka, kita taruh di desktop dulu Mbak ya. Kita taruh di desktop dulu. Kita buka versi bersamaan untuk versinya, versi 5.10. Kita buka, kita coba tes. Bisa dilihat Mbak ya, versi 5.10 ya. Untuk memastikan saja Mbak. Kita juga buka versi terbaru saat ini Mbak. Kita buka bersamaan, bisa dilihat ya, terbuka semua Mbak ya. Bisa terbuka semua. Kita sekarang coba load file dan kita jalankan sama-sama Mbak. Apakah bisa? Kita tes start. Jalan Mbak ya, jalan Mbak ya, itu jalan Mbak ya. Sekarang kita pindah ke sebelah Mbak, kita juga klik file yang sama dan kita klik start. Apakah bisa jalan juga? Di sini mengalami masalah, ada yang salah. Kita settingannya Mbak, settingannya belum. Oke, sudah masuk settingannya. Sekarang kita pilih start. Saya cepatkan sedikit, klik start. Bisa dilihat ya,
dua-duanya jalan bersamaan Mbak ya, bisa dilihat ya, itu saya tidak gerakkan ya, itu memang jalan bersamaan ya. Kita lihat versinya, bisa dilihat ya, versinya berbeda ya, bisa dilihat ya, versinya berbeda ya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.